Saya menyukai anyaman. Oh, ini kan gentengnya emang dianyam ya. Betul. Berarti sosok ini emang sangat menyukai villa ini, Fasya. Dan dia tidak menyukai manusia, dia benci, dia tidak menyukai adanya aktivitas manusia. Oke, tapi sekarang sosoknya lagi ada di mana, Kak Frisly? Persis di sini. Lagi Sekarang ngapain berjalan ke depan sini. Kalau aku tirukan, Fasya, dia? Ya. bahkan kadang sosok ini akan menjadi sosok perempuan yang bisa dilihat oleh orang-orang yang menginap di sini. Jadi kayak misalnya kamu lagi di bawah, kamu bisa ngeliat ada sosok perempuan berdiri. Aduh. Tinggi, kurus, yang tadi Kak Rudi bilang. Dan yang kelihatan tuh bukan malah bola matanya, tapi cairan merah di keliling matanya. Tinggi banget. Sosoknya tuh bukan kayak tingginya kita. Ya. Bukan seperti manusia pada umumnya. Pada umumnya ya. Tapi, tunggu. Misteri sosok nenek yang memantau penelusuran kami pun masih menjadi misteri. Mampukah kami mengungkap seluruh kisah mistis dan cerita mitos yang ada pada penelusuran malam ini? Sudut demi sudut bangunan villa kami telusuri demi bisa berkomunikasi dengan sosok astral penunggu yang menyimpan misteri dan keberadaannya diyakini menjadi gangguan bagi warga sekitar. Penelusuran kali ini pun berlanjut untuk menguak misteri gangguan yang ada karena kehadiran sosok perempuan berambut panjang yang tubuhnya tinggi menjulang hingga ke langit-langit. Mungkin boleh diajak komunikasi, Kak Frisly, sosok ini? Gangguan lainnya dia suka mengeluarkan suara tawa melengking. Cuma dia bilang, saya bukan makhluk yang kalian cari. Sebentar, mungkin boleh ditanya, Kak Frisly, sosok ini tuh asalnya dari mana? Kenapa dia bisa ada di tempat ini? Temukan dia dari apa yang kamu bawa. Benar nggak Kak Rudi kalau sebenarnya ada sosok yang jauh lebih usil dari sosok ini? Oke. Aku akan coba cari tahu dulu, Fasya. Aku nggak tahu ini akan kemana. Oke, pemirsa, berarti lagi-lagi pencarian kami itu dipatahkan oleh sosok ini yang dimana ternyata bukan sosok inilah sosok yang paling mengganggu di tempat ini, melainkan dia ngasih tahu kita kalau ada sosok yang jauh lebih usil lagi, jauh lebih mengganggu lagi di tempat ini dan Fasya. Ke arah sana ya. Iya. Pendulumku juga lagi-lagi ke arah kaca ini dan itu keluar. keluar, maksudnya di luar bangunan ini. Di luar villa ini. Yuk. Luar bangunan. Sebentar, teman-teman. Ada sesuatu di sana. Tadi mengintip kita dari belakang pohon itu. Pohon yang besar ini, Kak Rudi. Dia besar sekali. Wajahnya di belakang, tapi di atas. Di belakang sana, di belakang pohon itu. Tadi di sini dia. Assalamualaikum. Tadi ada sesuatu yang besar sekali di sini. Itu Kak. Di sana Kak. Dia hilang. Coba lacak lagi, Frisly. Enggak Kak, dia nggak hilang. Dia masih ada di sini. Pendulumku berputar dan benar ada di sini. Lihat deh, itu daun geraknya juga cepat banget. Iya. Sama kayak di titik sebelumnya. Iya, benar. Sebentar, Frisly. Kenapa Kak? Tadi ada yang jalan, tapi sekelebat. Pelan-pelan, Hati-hati, Kak Rudi. pelan-pelan Kak Rudi.
Itu dia. Itu di sana. Iya, daun. Daun. Ada sosok apa di sana? Suara laki-laki. Itu kepalanya. Mana? Tapi hijau. Ini tuh sosok besar. Besar dan kulitnya kehijauan. Dia botak. Itu apa sih kayak gitu. Kalau ada dia tuh kayak apa sih, kayak ada barang jatuh gitu, geblung. Ini pasti dia muncul kayak gitu. Boleh saya minta night vision? Tim, tolong matikan lampu. Aduh, Kak Rudi, mati Kak Rudi. Dan sekarang Kak Rudi sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Perutnya Astagfirullah. perutnya besar sekali. Perutnya itu gendut, besar sampai menyentuh tanah. Dia bilang, saya gak suka kalian kesini. Saya gak suka kalian kesini. Kamu dari mana? Dia, makhluk ini gak ramah. Dia bilang, kamu gak perlu tahu. Kamu bukan siapa-siapa saya. Saya cuma tunduk sama atasan saya. Pesuruh. Sebentar, berarti sosok ini adalah sosok yang dipekerjakan. Atau gimana maksudnya? Dia mengganggu karena dia disuruh sama sesosok yang lebih kuat daripada dia. Siapa? Dia nggak mau jawab. Dia betul-betul ingin melindungi yang lebih kuat itu. Kak Rudi, sorry sebentar sebelumnya boleh dinyalakan lampu kembali? Ya, Oke tim, tolong nyalakan lampu lagi. Yang menyuruh dia melakukan ini semua. Itu daun masih gak berhenti Iya. bergerak. dia minta satu. Oke. Hati-hati, Pelan-pelan. Kak Rudi. Hati-hati sini, Kak. Sini. Kalian lihat deh daunnya berhenti. Daunnya bener-bener berhenti. Dia bilang, dia nggak ngomong sesuatu, tapi dia mengatakan, membuat gesture. Seperti apa Kak Rudi? Tunggu. Maksudnya nenek itu? Nenek, Aduh. Kak Rudi? Kak Frisri, kenapa? Aduh, Kak Rudi. Aduh. Kak Rudi, aman. Fasya, nggak apa-apa. Ya, ini sosok nenek-nenek yang dari awal kita temuin di pohon yang kering, terus juga dari tadi ngikutin kita. Dan dari tadi Fasya pas tadi Kak Rudi menyebutkan tentang sosok nenek-nenek dan memberikan gestur, justru dia kayak teriak, ketawa kencang. Sosok ini Kak yang dibahas, kalau sosok ini yang paling kuat atau yang menyuruh sosok hijau besar tadi. Fasya juga hati-hati, belakang kamu ya. itu jurang. Sebentar, berarti benar dari awal itu memang sosok nenek-nenek ini adalah sosok yang paling kuat di tempat ini dan bahkan mengganggu di tempat ini. Iya Fasya, tapi sebentar. Sosok ini bilang kalau dia punya alasan kenapa dia mengganggu para penyewa atau orang-orang yang ada di villa itu, Kak. Apa alasannya Kak Frisri? Dia tidak suka orang yang mengganggu lingkungan, melakukan hal negatif,
menjadikan daerah ini menjadi tempat yang kurang enak secara energi? Oke, aku ngerti Kak Frisly, berarti memang sosok ini itu mengganggu orang-orang yang memiliki niatan negatif atau melakukan hal negatif di tempat ini. Iya. Sosoknya kayak ngebisikin. Saya tidak sepenuhnya negatif, cu. Saya tidak sepenuhnya jahat kepada kalian. Karena ternyata lagi-lagi ada hubungannya sama hal yang tadi kita bahas di villa kecil, di mana daerah ini atau tanah ini dijadikan tempat persembunyian bagi orang-orang kita pribumi bersembunyi dari para penjajah, dan itu tidak mungkin kelihatan karena sosok ini juga yang menutupi. Jadi sosok nenek ini sudah ada ratusan bahkan ribuan tahun. Sudah sangat tua, Fasya. Oke, Kak Frisly, Kak Rudi, aku sudah mendapatkan kesimpulan untuk penelusuran pada malam hari ini bahwasanya ternyata memang gangguan yang ada di tempat ini tuh nyata adanya, dan menurut aku pribadi bisa dibilang gangguan yang ada di tempat ini tuh berasal dari dua kubu. Satu itu dari jin buangan yang memang ada di tempat ini, dan satu lagi itu berasal dari si sosok nenek-nenek yang memang sudah ribuan tahun sudah ada di tempat ini. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.